Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Para pemirsa talk show FAI Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan memulai talk show atau talk Ramadan kita dengan Ustadz Roni. Ya, Ustaz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Dan Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat sehat. Baik para pemirsa talk show Ramadan FAI UAD Yogyakarta, kita akan mulai talk show Ramadan pada kesempatan kali ini yang akan dibawakan oleh Ustadz Roni dengan judul Mempergunakan Kesempatan di Bulan Ramadan dengan Sebaik-baiknya. Oke, bagaimana kesiapannya Ustadz? Bisa kita mulai? Insya Allah, Ustaz. Baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita dengarkan talk Ramadan yang akan dibawakan oleh Ustadz Roni. Dipersilakan Ustadz. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba shauma ramadhana lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ja'al kalami kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ada 12 bulan Hijriyah yang mana dimulai dengan Muharram dan diakhiri dengan Zulhijjah. Dan di antara 12 bulan yang terus berputar-putar dan berulang-ulang tersebut, ada satu bulan di mana bulan itu rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dibentangkan seluas-luasnya bagi hambanya yang beriman. Dan segala amal soleh dari hambanya yang beriman dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman sangatlah menanti-nantikan, merindukan kedatangan bulan ini. Saking banyaknya kemuliaan-kemuliaan yang dapat diperoleh pada bulan ini. Yang mana bulan ini adalah bulan Ramadan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari saya ajak kita semua yang masih merasa di dalam hatinya ada setitik keimanan, mari kita pergunakan kesempatan tersebut. Jangan sampai kita seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surahnya di dalam Al-Qur'an, yaitu suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembukaan surah ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan qasamnya, wal 'asri, demi masa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tanpa bersumpah pun tentulah firman-Nya sudah benar dan jelas kefasihannya. Hal ini menunjukkan kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam pembukaan surah Al-Asr ini, yaitu bahwasanya masa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, masih banyak kita, khususnya kaum mukmin ini, yang masih lalai dalam mempergunakan masa tersebut.
Hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak di antara kita yang masih salah dalam menanamkan prinsip, yaitu masih ada hari esok. Oleh karenanya, setiap kali kita hendak melaksanakan amalan-amalan soleh, perbuatan-perbuatan yang hati akan terus menunda-nunda. Seperti ketika kita ingin bersedekah ataupun berinfak, maka hati pun berkata, tunggu saya kaya dulu, tunggu saya banyak uang dulu, nanti saya akan berinfak. Dan ketika kita hendak melaksanakan sholat misalkan, hati pun menunda, besok masih ada maghrib, besok masih ada isya, subuh, zuhur dan asar. Bahkan sampai-sampai ketika hendak melaksanakan puasa Ramadan sekalipun, hati tetap menunda. Tahun depan, tahun besok masih ada Ramadan, maka disitulah saya akan berpuasa dan saya akan mengamalkan amalan-amalan yang baik. Menunda-nunda. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak pernah memerintahkan kita dalam berimpak untuk berimpak yang banyak. Tetapi banyak-banyaklah berimpak. Karena pepatah mengatakan, jangan tunggu engkau kaya, jangan tunggu engkau banyak harta, baru engkau mau berimpak. Tetapi berinfaklah, bersedekahlah, sampai sedekahmu itu, infakmu itu yang membuatmu kaya. Meskipun kita bersedekah, kita berinfak, bukan bertujuan untuk menjadikan diri kita kaya, tetapi itu sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Bagi setiap orang dikeluh akan langsung digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya dengan menunda salat. Padahal sudah kita ketahui bersama, salat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita, 5 waktu sehari semalam, itu adalah utang bagi kita pada hari itu. Artinya, ketika kita menunda dan berniat untuk melaksanakannya di besok hari, maka tentu kewajibannya tak Rasulullah bersabda, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar." Maka sungguh dia telah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafir yang nyata. Maka bagi siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa alasan yang tertentu, bersiap-siaplah untuk menanggung azab di akhirat nanti. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu halnya pula dengan berpuasa di bulan Ramadan. Berani kita menunda, berani kita mengatakan masih ada Ramadan di tahun yang akan datang. Padahal Allah Subhanahu wa taala tak pernah menjamin, tak pernah menjanjikan bahwasanya kita akan tetap hidup di esok hari atau bahkan di tahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Bagi tiap-tiap yang bernyawa pasti akan datang masanya untuk menerima kematian. Oleh karenanya, kita hanya tinggal menunggu tanggal mainnya saja. Oleh karena itu, menunda-nunda kebaikan sangatlah sebuah kerugian bagi kita orang yang beriman. Hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu, mari sama-sama kita pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita rugi. Kata Nabi sallam adalah ketika seseorang itu berada di bulan suci Ramadan dan dia menghabiskan bulan Ramadan itu sampai berakhir, tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita pergunakan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, baik itu dengan beristighfar yang banyak, baik itu dengan bersolawat kepada Nabi, baik itu dengan beramal soleh dan lain-lain sebagainya. Dan tak lupa pula, kita tetap harus memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Hablum minan nas, karena dosa kita, kezaliman kita terhadap manusia, harus tetaplah kita yang harus meminta maaf kepada mereka. Jangan sampai kita seperti kebanyakan saudara kita yang muslim, sungguh kasihan sekali. Yaitu, jangankan untuk di bulan suci Ramadan, jangankan untuk berzikir, mereka berani melakukan maksiat secara terang-terangan di bulan suci Ramadan. Bukannya malah memperbanyak zikir, tetapi malah judi yang dimainkan. Bukannya berpuasa, menahan hawa nafsu dari makan dan minum, tetapi malah berani meminum minuman khamar, meminum minuman yang haram di siang Ramadan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat, sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka pun, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu di padang mahsyar. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebagai penyemangat bagi kita, kata Nabi di dalam hadisnya yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, ini farhatani, farhatun 'indal iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, kata Nabi, farhatun 'indal iftari, yaitu kebahagiaan yang didapatkan bagi orang yang berpuasa ketika iftar, yaitu selesai melaksanakan puasa. Dan kebahagiaan yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan yang didapatkan bagi orang yang berpuasa ialah dapat bertemu dengan Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala, di hari pembalasan nanti. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ucapkan kepada kita bersama, khususnya kepada diri saya sendiri, mari kita pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, khususnya di bulan suci Ramadan, karena banyak kemuliaan-kemuliaan yang dapat kita peroleh di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Maka dari itu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, mari kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Roni yang telah memberikan talk Ramadan di hadapan kita bersama. Baik Ustadz, kita ulangi ke belakang terlebih dahulu. Selagi nikmat tersebut masih dalam hayat, selagi Allah berikan waktu kepada kita, tentunya kita selalu berbenah diri untuk memperbaiki diri kita, baik itu dalam bersosial, bermuamalah, terutama memperdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nantinya di bulan Ramadan, segala amal kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, ada salah satu pertanyaan dari para pendengar
Tok Ramadan FIUAD dari Rasi Tripa Iritonga yang berada di Palembang. Jadi dia bertanya, jadi pertanyaannya Ustadz, tadi Ustadz sempat menyinggung bahwa kalau salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa adalah akan berjumpa dengan Rob atau Allah. Pertanyaan saya Ustadz, di manakah orang berpuasa itu kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Baik, saya akan coba menjawab. Baik, saudara kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita tinjau dari segi dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menggapai ampunan dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita kaitkan dengan dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang tak lain artinya adalah kewajiban puasa itu bagi orang-orang yang beriman. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai ketakwaan. Maka tentu kita berpuasa untuk menjadi takwa, dan sedangkan surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperkhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jawaban secara logikanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang mulia. Maka tentu tak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berjumpa dengan hambanya, yaitu orang yang berpuasa, di tempat yang hina seperti di neraka misalkan. Tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berjumpa dengan hambanya, khususnya yang berpuasa, yaitu di tempat yang mulia pula, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang bisa dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz atas pertanyaannya, dan terima kasih juga atas waktunya. Kita gali kembali lagi bahwasanya apabila kita sudah beriktikat baik, sudah berniat baik untuk memperbaiki hubungan kita kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi khususnya di bulan Ramadan, insya Allah kita akan berjumpa nantinya dengan Sang Rob di tempat yang mulia, tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz Roni atas kesempatan dan waktunya. Kami dari Tok Ramadan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta berterima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Ustaz Roni untuk mengisi vlog Ramadan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menjadikan sebuah kebaikan untuk kita semua dan tentunya bagi pendengar Tok Ramadan FIUAD di luar sana nantinya. Oke, kami ucapkan terima kasih Ustadz, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.